Ya, Oke Mbak, boleh diceritain nggak sih laporan Teteh yang di Polres Tangsel itu mungkin gimana mungkin terkait dia kan speak up soal apa ya? Pokoknya dana-dana gitu kan masalahnya, mungkin boleh diceritain nggak sih Mbak? Iya, jadi ini permasalahan baru. Eh, ada salah satu konten kreator berinisial JHL, ada juga inisial JT ya, TD. Yang perempuan itu juga sudah meminta maaf. Jadi ada 2 orang yang kami laporkan terkait undang-undang pasal fitnah dan juga pencemaran nama baik. Dikarenakan klien kami telah dicemarkan nama baiknya, dibilang bahwa pembagian dana yang ada di salah satu akun Facebook itu adalah palsu, sedangkan itu real adanya dari 2 account punyanya klien kami, yaitu Teknofit. Alasan sampai melaporkan mungkin ada penyerangan kata-kata yang gimana? Iya, karena memang ucapan yang sudah disebarkan itu sangat fitnah ya. Satu fitnah, kedua dapat membuat dampak yang negatif lagi nih terhadap akunnya Tenovi. Tenovi kan akunnya lagi udah mulai bagus lagi ya dari YouTube-nya, Facebook-nya. Tapi adanya muncul orang ini tiba-tiba membuat penurunan yang signifikan sih, Mas. Berarti kerugian yang dialami apa aja Kak? Lumayan ya, yang tadinya pendapatan Tenovi sampai ratusan juta langsung drop, bisa mungkin jauh dari nilai itu. Dan mungkin pemberitaan tentang image-nya mungkin mengarah ke image Tenovi yang soal itu ya, mungkin tidak benar kalau pendanaan seperti itu. Iya benar. Sedangkan semua yang dibuat dari timnya Tenovi itu semua legal, semuanya juga nyata. Apalagi pembagian uang itu kan yang ciduk gitu ya, itu semua hal yang lumrah dilakukan oleh konten kreator di Facebook tuh. Kan ada juga bukti transaksi bahwa Tenovi juga udah mengirimkan kepada yang dibutuhkan itu. Memang ada nyatanya real gitu. Tapi kan di sini dibuat seolah-olah Tenovi itu ini bohong gitu kan. Mas itu udah mencemarkan nama baik Tenovi. Tapi prosesnya sejauh ini sudah sampai mana nih? Update-nya. Update. Oke, tanggal 9 Januari kita sudah laporkan orang tersebut. Nominal ada 2 orang, karena yang satu sudah minta maaf. Lalu di minggu lalu kami sudah melakukan BAP, yaitu Tenovi sendiri. Harusnya minggu ini adanya pemeriksaan saksi dari pihak klien kami, namun karena minggu ini adanya awal-awal untuk bulan puasa, jadi diundur untuk minggu depan. Setelah itu pasti orang tersebut akan dimintain juga keterangannya dari Polres Tangerang Selatan. Berarti belum ada pertemuan antara Tenovi dan pihak terlapor. Belum. Ada niatan perdamaian nggak sih mungkin di luar atau Mediasi. pelaku udah Mediasi minta di luar. maaf? Kalau memang upaya perdamaian pasti di kepolisian pasti ada ya. Tapi untuk saat ini klien kami belum membuka pintu perdamaian, karena sampai sekarang juga dari orang yang bersangkutan tidak ada upaya tersebut. Gitu. Ada upaya permintaan maaf dari beliau. Kondisi Tenovi sendiri setelah menerima fitnah seperti itu gimana Kak? Ya, kalau kondisi Tenovi pendengar yang seperti itu sebenarnya dia udah gimana ya, udah capek gitu loh. Kenapa sih nama dia tuh selalu dibuat seperti ini, dijelekan, dijatuhkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, padahal kan beliau tidak pernah mengganggu orang sama sekali gitu. Bahkan niatnya untuk membantu. Iya, membantu Jadi aja. tujuannya Tenovi melakukan hal itu ya untuk membantu. Terkadang kan bantuan itu bisa dilihat dari bantuan secara langsung, tapi kan ini karena adanya media, dia bisa melakukan ciduk-ciduk, dia bisa membantu banyak orang dengan bantuan-bantuan dari sosial media gitu. Semisal nantinya ada meminta damai, Tenovi sendiri akan membuka pintu itu nggak sih? Ya mungkin kemungkinan kalau memangnya orang ini meminta maaf, sebaiknya juga kita mengarahkan untuk saling memaafkan ya, karena kan ini juga udah bulan puasa nih. Cuman sampai detik ini sepertinya orang yang kita laporkan juga tidak ada upaya tersebut. Tidak ada etikat baiknya untuk melakukan
selain dari penghasilan dari YouTube atau sosial medianya sendiri, penghasilan dari yang lainnya apakah juga ada yang terputus kah atau seperti apa? Ya itu pengaruh mas, karena ada juga pemasukan mungkin dari donatur, ya kan. Terus pemasukan dari AdSense yang lain gitu. Ketika misalnya ada logaritma yang menurun, itu akan mempengaruhi pendapatan yang seharusnya didapatkan. Berarti mungkin kalau dari kayak apa macam kayak donatur kayak misalkan dapat endorse segala macam seperti itu tuh juga sempat hilang juga. Iya, Karena iya. Karena mempengaruhi tingkatan trust dari halayak umum kan. Karena untuk pekerjaan Tenov ini kan bergerak di bidang sosial. Kalau citranya sudah dicoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dampaknya kan cukup besar sekali. Teh, kalau boleh komentar dong, kalau boleh ya, mungkin soal Agus nih, viral lagi nih kan, soal ditinggal istri katanya kan. Iya. Itu gimana sih kalau Teteh kan sebagai pihak dari Tenov dengernya? Kalau klien saya itu mungkin nggak mau terlalu ikut campur ya, tapi karena isunya udah kemana-mana nih dan Tenovi selalu disangkut pautkan, jadi ya itu udah jadi kayak hal yang agak membingungkan ya. Istrinya kabur yang ditanyain ke Tenovi, ya kan? Coba diintrospeksi dulu lah pada diri sendiri, kenapa istrinya bisa kabur. Ya semoga istrinya bisa balik lagi. ya. Agak